Hari ini kalau kita mau lihat ya situasi di media sosial itu kan praktis sebenarnya yang tersisa itu adalah sekelompok orang kalah yang kemudian tidak pernah bisa menerima kekalahannya dengan besar hati dan akan selalu bolak-balik dan cenderung sudah mulai membosankan sekarang. Bolak-balik isunya sama, bolak-balik urusan MK, bolak-balik urusan Gibran, Paman, bolak-balik urusan Gibran, bolak-balik urusan Pak Jokowi. Kira-kira mereka memproduksi isu-isu yang sebenarnya itu lebih tepat lahir karena kemarahan aja, karena mereka nggak terima kekalahan. Nah, kelompok ini kita nggak bisa bilang bahwa mereka nggak boleh ada dalam realita demokrasi kita hari ini. Yang seperti ini pasti akan selalu ada, Bang. Gitu. Nah, cuma bagi pemimpin kita berikutnya kepada Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo akan lebih suka mengakomodir orang-orang atau kelompok-kelompok atau parpol yang kemudian mau bersama dia untuk menghadapi tantangan besar negara kita ke depan ini. Kan ada dua hal yang sebenarnya berbahaya buat kita sekarang ini. Isu global misalnya, kalau perang di Ukraina dan di Israel itu masih berlangsung dan makin membesar, itu tentu betapa piawainya pun kita menyiapkan masa depan negara kita. Kalau itu makin membesar, tentu itu akan membuat kita juga nggak bisa survive dengan semua rencana kita, Bang. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan bagi kita adalah soliditas internal kita gitu. Modalitas Pak Prabowo hari ini sudah lebih dari cukup lah. Sudah sangat solid kalau kita lihat, sudah sangat kokoh. Artinya kalau ada tantangan menuju Indonesia maju itu memerlukan soliditas, stabilitas politik yang mapan dan lain-lain, itu sebenarnya sudah modalitasnya untuk itu sudah ada. Nah, ditambah lagi sebenarnya program-program yang Pak Prabowo kampanyekan dari pemilu yang lalu, seperti makan siang gratis, gratis, kemudian melanjutkan ibu kota secara maksimal misalnya, itu juga bisa menjadi kekuatan untuk mencapai target growth ekonomi kita yang cukup optimistik 8% itu, Bang. Karena kalau memang nanti Pak Prabowo bisa mendatangkan pendanaan untuk IKN itu secara maksimal, itu kan juga akan ada persebaran uang yang besar di sana, ditambah juga dengan suksesnya program makan siang itu juga ada penyebaran uang yang merata di seluruh Indonesia itu kan. Nah, dua ini ditambah juga program-program lama yang sudah Pak Jokowi kerjakan, infrastruktur yang sudah banyak selesai dan kemudian masih akan menuju penyelesaian, itu kan juga modalitas besar juga buat Pak Prabowo untuk mencapai growth ekonomi kita yang 8% itu targetnya begitu. Nah, sebenarnya seharusnya sebagai bangsa yang mau negara kita ini menjadi negara maju, kita mau negara ini menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya, seharusnya fokus elit itu sudah harus ke sana sebenarnya, Bang. Jadi kalau ada segelintir kelompok yang sampai sekarang masih menjadi pemarah dan tidak pernah bisa menerima kekalahannya itu, ya kita nggak bisa larang mereka untuk tidak. Tetapi seharusnya kita bisa abaikan itu. Kita kemudian fokus untuk membicarakan gagasan-gagasan besar yang harus kita kerjakan dan mendukung Pak Prabowo maksimal atas cita-citanya menjadikan Indonesia menjadi negara maju yang hebat, Bang, gitu. Harusnya semua diskusi kita, semua diskursus kita, semua pembicaraan elit seharusnya sudah mulai bagaimana bisa menuntaskan itu, bagaimana kemudian bisa itunya semua program itu berhasil. Harusnya sudah ke sana concern kita. Kalaupun ada perdebatan, ada kritik, ada itu sudah harusnya di gagasan itu, Bang. Di program-program itu harusnya begitu. Yeah. Nah, jadi keriuh rendahan di medsos soal MK, soal Mas Gibran, soal Pak Jokowi dan lain-lain, menurut saya ini nggak akan pernah bisa hilang. Jadi biarkanlah ini menjadi warna yang berbeda yang memang harus kita tinggalkan. Kita biarkan saja dan kita kemudian fokus ke depan begitu. Itu sih yang saya lihat seharusnya yang Pak Prabowo dan tim mulai fokus ke depan gitu, Bang.
Ya sebenarnya kan kalau kita bicara orang-orang yang terus berteriak atas karena kekecewaan ini kan nggak banyak, Ya, nggak banyak sebenarnya kan. Katakanlah yang paling kecewa di sini PDIP, ya, dan tentu yang kecewa lagi pribadinya Anies, Ya. karena kalau kita bicara partainya kan semua sudah bergabung, Ya, ya. Ya. Jadi Anies dan PDIP kan gitu. ya, Yang kita rasakan memang masih memunculkan kekecewaan-kekecewaan mereka. Saya setuju sekali dengan apa kata Bro Lim bahwa ini sebenarnya tidak perlu terlalu dihiraukan, betul. gitu kan. Ini kan ibarat pengamen ini. ya, Pengamen itu kalau terus di jalan itu dia Ya. dia main depan mobil atau depan motor dikasih uang dia ngamen terus. Kalau didiamkan dia kan pergi sendiri. Nah ini kan yang marah ini kita anggap aja sebagai pengamen ya. ya. Nah menurut Bung Fahri ya, bagaimana sikap Pak Prabowo misalnya Ya, melihat persoalan ini? Ya kan, Ya. kita kan harus apakah dia ini toleran misalnya atau memang tegas, ya kan? ya. Yang kita harapkan apa sebenarnya? Ya kalau pertama-tama kalau soal kebisingan itu memang dunia tempat kita hidup sekarang ini karena setiap orang punya kebebasan di ujung jarinya untuk menulis apa saja yang dia mau. Bahkan sekarang ada TikTok di mana orang bisa membuat video apa saja yang dia mau. Dan itu yang saya setuju tadi dari Bro Lim nih, supaya udahlah itu dibiarkan aja lah. Karena itu realitas dunia kita sekarang ini. Ya. Tapi jangan kemudian terbawa kayak misalnya contoh kasus saja. Orang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Sampai sekarang kan ada yang masih pergi ke pengadilan segala macam. Terus dia merasa karena Pak Jokowi nggak datang atau nggak kirim lawyer, ini artinya benar katanya. Nah, Maka begini. Jadi nggak, itu orang kan mutar dengan dirinya sendiri aja. ya. Apa urusannya mesti Pak Jokowi klarifikasi ke pengadilan? Dia udah ikut pilkada dari Solo 2 kali, Jakarta presiden 2 kali. Terus harus datang ke orang itu ke pengadilan, tapi orang itu sur gitu loh. Jadi tiap hari bikin siaran langsung, tidak datang lagi katanya. Ini artinya kan benar kita katanya gitu. Jadi ini putar dengan dirinya sendiri. Dia sibuk sendiri. Banyak itu kayak misalnya bikin akun ya kan, Pupu Papa apa namanya itu kan. Oh ini benar katanya, inilah buktinya. Itu artinya sudah terjadi perpecahan. Ini otak dia sendiri, kita nggak tahu. Sibuk aja. Ya. Dan macam-macam ya, dia kembangkan ya kan. Ya apa soal orang naik ke private jet dan sebagainya gitu. Ya kalau bicara perbandingan gitu, ada pejabat Indonesia yang nggak merasa bersalah naik private jet berkali-kali. Ya kan, pada saat dia masih menjabat atau pada saat dia sedang menjadi kandidat, itu dua-duanya itu problematik gitu bang. Iya. Nah, tapi itu jadinya ribut begitu. Jadi, nah inilah ya perdebatan yang kehilangan substansi. Saya kira ya suatu hari memang juru bicaranya harus lebih mantap supaya nyisir yang begini-begini itu. Jangan ada orang yang merasa tiap hari itu benar hanya karena jempolnya di atas toilet kadang-kadang. Dia nulis yang enggak, terus di bawahnya ada ribuan komentar. Dia bilang, wah itu mantap itu katanya. Lanjutkan katanya. Dia sendiri sur. Dia ini lagi addicted dengan dopamin aja. Ini otaknya itu lagi kena candu sebenarnya. Jadi memang banyak yang begitu sekarang di dunia ini. Tapi ya udahlah, memang dunia tempat kita hidup kayak begitu kan. Iya. Dan itu menjadi sumber dari hiburan orang kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Tapi elit nggak boleh begitu. Elit ini harus gandrung kepada rekonsiliasi, kepada upaya untuk membangun kembali pembelahan yang terjadi kita akhiri, karena pembelahan-pembelahan yang tidak berarti, karena sentimen pribadi, karena problem pribadi itu mulai kita hilangkan. Kalau kita berbeda itu dalam negara demokrasi, sebaiknya kita berbeda gagasan, dan perbedaan gagasan itu ada tempatnya. Kita bisa menulisnya itu dalam konstitusi partai, ADART partai kita. Sehingga nanti begitu kita punya pejabat publik, dia punya pandangan yang berbeda. Soal makan bergizi, ya kan? Soal pajak, soal impor, ekspor,
soal hilirisasi, apakah kita pro kepada mengirim bahan mentah atau ngolah sendiri, itu ada teori ekonomi di belakangnya, Bang. Dan enak kalau berdebatnya itu, keluarlah angka-angkanya. Kalau hilirisasi terjadi, keuntungan kita sekian triliun, sekian billion US dollar. Tapi kalau kita tidak, ini akan keuntungannya sekian, efeknya ini. Enak kan dengarnya, Bang. Ini enggak, kadang-kadang yang diributkan ini enggak kecewa, ya tersinggung, tidak produktif. Dan sekarang bangsa kita harus sana. Saya menganggap Pak Prabowo itu akan mengembalikan itu, Bang. Karena beliau orang yang tidak pernah soal pribadi itu jadi persoalan. Beliau orang yang longgar hatinya, nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah nyimpen, nggak pernah memusuhi orang. Dan dia orang yang sudah melalui ini dengan dahsyat, Bang. Bayangkan, Bang, 98 itu, saya sebagai anak muda ya, setelah melihat dia sebagai hero, tiba-tiba dia kena semua macam tuduhan, Bang. Menculik, kudeta, segala macam semua. Dulu tuh kalau ada bom di Papua, OPM lagi nembak, itu anak buahnya Prabowo. Dulu begitu, Bang, sakit. Dan dia udah lalu itu, dan dia anggap itu udah selesai. Sekarang ini kita bersatu, ayo jadi negara besar yuk. Songsong Indonesia Emas 2045 ini banyak generasi muda kita ini yang perlu pekerjaan, perlu tempat untuk mengekspresikan dirinya, membangun bangsa yang besar ini. Ayo kita satu ke situ. Bukan berarti bahwa kemudian orang tidak boleh ngeritik pemerintah, mengkoreksi kebijakan. Itu ada tempatnya, Bang. Gitu loh. Kita juga waktu dulu belum ada sosial media, Bang. Nggak seenaknya tiap pagi dia bangun pagi belum apa-apa dia keluar pagi-pagi di situ. Mesti riset dulu. NGO zaman dulu, Bang, riset dulu. Dapat pembiayaan, riset dulu. Habis itu bikin analisis data statistiknya diungkap, dipublish. Enak kita bacanya, Bang. Sekarang ini yang ribut ini kan nggak ada risetnya, Bang, nggak ada dewan redaksi. Dan tidak semua orang yang berpengalaman seperti Abang, orang senior di dunia jurnalistik, tahulah mengambil kesimpulan itu gimana sih caranya. Fakta itu dibaca kayak apa sih. Sekarang itu udah liwat semua, Bang. Nah, karena itu saya kira ini waktu kita elit-elitnya itu jangan terganggu sama itu. Be positif. Ini presidennya mau kita bersatu, dan Pak Jokowi sudah merintis dengan Pak Prabowo persatuan ini. Ayo kita gabung untuk bersatu, bukan untuk bersekongkol dan melakukan kejahatan untuk bersatu demi bangsa ini dengan fungsi kita masing-masing. Kita bikin profesional lembaga negaranya, kita bikin pejabatnya semakin bertanggung jawab. Itu kita lakukan bareng-bareng. Saya kira itu yang nanti bisa membuat kita ini jadi mikir juga gitu. Ngapain sih? Saya ada teman-teman di sosial media itu akademisi, Bang, gelarnya doktor, ya kan? Dan katanya pernah nulis buku juga. Saya sedih lihatnya itu karena akhirnya dopaminnya ini yang bekerja. Sur itu gitu loh. Jadi hari-hari nyari sur, ya. Dan akhirnya dia cuma melayani yang kacau-kacau lah begitu. Nah, padahal ini kan harusnya mereka berkontribusi lebih positif untuk menulis gagasan-gagasan yang solid tentang itu dan kita diskusikan secara matang. Sebab harusnya memang, Bang, di masa depan harus ada jalan bagi gagasan-gagasan baik masuk ke dalam kebijakan.